Pemirsa, sejak kemarin RSUD Banjar, Jawa Barat merawat satu pasien suspek corona yang hingga kini dirawat di ruang isolasi. RSUD Banjar, Jawa Barat saat ini merawat satu orang pasien suspek corona. Pasien berjenis kelamin perempuan itu kini dirawat di ruang isolasi dan dalam penanganan intensif tim medis. Pihak RSUD belum menentukan hasil diagnosis hingga 3 hari mendatang. Pasien tersebut kini berstatus PDP atau pasien dalam pengawasan. RSUD Banjar juga tengah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan guna memastikan diagnosa penyakit pasien tersebut. Ada berapa orang? Kemarin sih ya hanya satu orang. Satu orang ya? Satu orang. Yang pasti ada di ruang isolasi ya? Iya. Sekarang masih dalam penanganan medis? Iya, dalam evaluasi gitu sejauh mana, apakah udah suspek atau gimana, nanti kita konfirmasi lagi sebentar. RSUD dan Dinas Kesehatan Banjar, Jawa Barat saat ini sedang melakukan koordinasi status orang dalam pemantauan atau ODP. RSUD Banjar, Jawa Barat juga menyiapkan 2 ruang isolasi dengan kapasitas 2 tempat tidur. Dari Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk bisa mendapatkan informasi lebih dalam mengenai hal ini, kita sudah tersambung dengan Wali Kota Banjar, Ibu Ade Sukaisih. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Baik, Ibu Ade, tadi kami sudah menayangkan kabarnya bahwa memang ada satu pasien suspek corona, terduga corona masih dalam statusnya pengawasan, ini dirawat di RSUD Banjar. Ibu, apakah ini merupakan kasus pertama ada pasien dalam pengawasan ataupun pasien suspek corona di Banjar, Jawa Barat? Dan juga bagaimana Bu penanganannya dari pihak rumah sakit setempat? Ini saya ini dulu ya, pasien ini baru PDP, pasien dalam pengawasan, belum suspek. Pasien masuk rumah sakit IGD pada tanggal 12 Maret jam 8:30 malam dengan keluhan sebelum masuk rumah sakit sesak napas kurang lebih 2 minggu. Tapi pasien ini tidak pernah keluar kota dan dia sesak napas disertai batuk dan pilek, tidak ada kontak dan tidak pernah bepergian jauh, di mana sebelumnya pasien ini berobat ke klinik, dari klinik dirujuk ke RSU Kota Banjar dan dilakukan pemeriksaan dan penunjang ronsen PA-nya dan pengambilan sampel darahnya oleh dokter terkait. Masuk isolasi pada tanggal 13 Maret, pasien ini dikonsul ke dokter paru dan dilakukan oleh dokter paru ronsen toraks untuk kedua kalinya. Dan setelah mendapatkan dan membandingkan ronsen pertama, Mbak, dan kedua, pasien masuk ruang isolasi dalam masa pengawasan. Nanti oleh dokter paru diperiksa labnya, dan ini labnya baru hari ini dikirim ke Bandung. Baik, Bu Ade, ini juga ingin mengetahui sebenarnya bagaimana kesiapan baik Kota Banjar, apakah ada kebijakan khusus untuk bisa mencegah virus corona ini, termasuk juga bagaimana dengan kesiapan tenaga medis di sana, Ibu? Alhamdulillah kita sudah membentuk krisis center ya, karena dari arahan Bapak Gubernur bahwa Jawa Barat sudah siaga 1, kita waktu itu saya lupa tanggalnya, minggu kemarin, sudah membentuk tim krisis center. Di situ bagaimana kita untuk proposal kesehatannya, protokoler kesehatan, untuk edukasi ke masyarakat, untuk bagaimana pengamanannya, untuk di perbatasan. Kita sedang membentuk, sudah ada sekretariat krisis center di Kota Banjar, Mbak. Baik Ibu, dan juga apakah diberlakukan larangan kegiatan keramaian di sana Bu? Dan juga bagaimana dengan sekolah-sekolah Bu, apakah diliburkan juga?
Oh belum, enggak. Karena kita belum ada suspek positif ya. Jadi kebetulan Kota Banjar ini dalam rangka Hari Jadi Kota Banjar banyak kegiatan-kegiatan mulai dari tanggal 21 Februari sampai besok masih ada kegiatan-kegiatan, tapi tidak terlalu banyak, mungkin pengunjungnya dibatasi. Dan kalau sekolah tetap biasa karena masih belum ada yang positif, dan kita sosialisasi sebetulnya ke masyarakat sebelum terjadinya suspek corona ini. Kita sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang PHBS, dan alhamdulillah Kota Banjar sudah hampir 60% ber-PHBS. Tinggal nanti terus-menerus, kalau kita terus-menerus mudah-mudahan diharapkan bisa 90%, bisa 100% ke masyarakat yang paling bawah. Kita terus-menerus dengan para kader, dengan yang lainnya. Baik, terima kasih Ibu Ade Sukaisi selaku Wali Kota Banjar yang sudah berkenan untuk menyempatkan memberikan informasi kepada kami. Kita harapkan bersama semoga pasien bisa segera sembuh ya Bu, dan juga bisa sosialisasi di kalangan masyarakat di Kota Banjar juga bisa berjalan secara maksimal. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya.